Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat dukungan semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak dan menyaksikan sebuah diskusi yang sangat menarik, dan ini sangat penting untuk kita simak bersama-sama. Mengapa ini sangat penting? Karena kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsumma mengeluarkan tuduhannya dengan data-data yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ustadz Tsumma menyatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan di kayu salib, akan tetapi orang lain. Dan kita akan melihat bagaimana tuduhan dari Ustadz Tsumma tersebut dibantah oleh seorang apologet Kristen dengan data-data yang valid, yang bisa dibukti kebenarannya. Karena Ustadz Tsumma sendiri sebenarnya tidak mengerti konsep karya keselamatan yang telah diberikan dan disediakan oleh Allah bagi umat manusia. Karena apa? Ya karena Ustadz Tsumma sendiri tidak secara baik mengerti, memahami tentang konsep tersebut. Bahkan kalau Ustadz Tsumma mau lebih mengerti, seharusnya dia membaca keseluruhan Alkitab supaya dia memahami tentang karya keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui utusan, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak bagaimana Ustadz Tsumma memaparkan data dan argumennya mengenai bahwa bukan Yesuslah yang disalib tetapi orang lain, dan bagaimana juga secara luar biasa tuduhan tersebut dibantah oleh apologet Kristen. Maka dari itu, mari saja kita langsung saksikan diskusi atau debatnya. Saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang positif, baik, saling membangun, bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah narasi seperti itu, karena yang sedang kita bahas ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Apakah sama dengan Tuhannya Kristen yang mohon maaf disunat pada hari ke-8? Sebelum dia disalib, dia ditampar, dia diludahi, dia diseret. Apakah sama? Ya tidak sama. Kalau kami Tuhannya jelas. Tuhan menulis 2 loh batu. Allah Anda katakan menulis Taurat. Ya sama berarti. Yesus menulis Taurat gak? Tidak. Jelas itu ya. Kemudian tadi Anda membawa narasi tentang Allah mendekatkan dikatakan tadi Anda membawa hadis apa tadi itu? Yang menjelaskan bahwasanya saudara ini Ferguson, tolong timernya dihentikan dulu. Baik. Hadis apa tadi itu ya? Ini yang membahas tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa umatnya itu adalah pendusta katanya. Umatnya adalah tidak akan terjadi kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Artinya sekarang ini bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena dalil itu mengatakan jumlah mereka 30 orang. Dan semuanya mengaku nabi. Itu nanti di akhir zaman. Wa innahu sayakunu fi ummati kazzabu thalathuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyu. Mereka mengaku nabi. Apakah di Islam sekarang ada yang mengaku nabi? Nggak ada. Makanya belajar Islam itu harus benar-benar pada kaidah yang sebenarnya. Wa iza wudi'a as-saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Ketika mendekati kiamat, umatku ada 30 orang yang kemudian menyesatkan manusia, mengaku nabi. Wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailu min ummatil autha. Jadi belajar Islam itu harus pada kaidah yang sebenarnya dong. Jangan malu-maluin. Ini si kiamat juga kayak gitu. Jadi udahlah ya, kalian tidak akan pernah bisa lolos. Kemudian tadi saya masih ingat si kiamat ini, anak kecil ini ya, yang tidak ngerti apa-apa tentang Islam. Oh, Tuhannya umat Islam itu katanya ke bumi. Ya, saya mohon maaf dengan kata-kata halus saya katakan, nenek lu kiper. Kullu laila ila sama'id dunya
Dia di langit, langit bumi, bukan di bumi seperti Tuhanmu. Di kandang binatang, keluar di sana, disunat pada hari ke-8. Jangan kau samakan. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara, badi'us samawati wal ar, anna yakunu lahu walada, dan seterusnya ya. Belajar lagi ya. Belajar, kiamat, kiamat, belajar. Sudah mulai saya. Suara saya ada Kak Ija? Ada. Kalau misalnya mau mulai bilang ya Bang ya. Halo, suara. Ada. Iya nggak, suara saya ada nggak? Halo, suara Ada, saya ada Bang, nggak? ada. Oke ya. Jadi kita harus, ya, siap saya mulai ya. Jadi tema kita itu adalah, mulai. Tema kita itu adalah apakah sesembahannya Musa itu Yesus? Nah, apakah sesembahan umat Islam itu Allah yang lain? Ternyata orang Yahudi tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu saya buka kembali, bahwa sesembahan orang Islam itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi sendiri. Nah, pertanyaan saya dan Bang Juma tadi, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup untuk menjawabnya. Kita lihat di dalam gospel saudara, ada Tuhan dengan strata tertinggi, yaitu Lukas 12 ayat 10. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tetapi siapa yang melawan anak manusia akan diampuni. Ternyata derajat Roh Kudus dengan Yesus itu lebih tinggi derajatnya Roh Kudus. Karena kalau hujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus ini Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia Tuhan di dalam Torah. Apakah Musa pernah mengajarkan Roh Kudus? Tidak. Apakah ada tertulis Ruach HaKodesh di dalam Torah? Tidak. Apakah Tuhan di dalam Torah itu adalah manusia? Tidak. Bilangan 11 ayat 29 atau 29 ayat 11. Tuhan bangsa Israel itu bukanlah manusia, saudara. Nah, sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah manusia. Bahkan dia menikah, ya. Itu datanya. Saya berani mempertanggungjawabkan data ini. Ada bukunya dari Kristen itu sendiri. Punya 3 anak. Yang bilang bukan orang Islam. Lalu yang berikutnya adalah bahwa sesembahan orang Kristen itu adalah ciptaan. Itu juga dalilnya dari kitab Kristen, Wahyu 3 ayat 14. Makanya belajar Ibrani dan Yunani. Dari tadi saya tidak ada sanggahan yang berarti loh. Wahyu 3 ayat ke-14, ciptaan Allah. Nah, kalau kalian mengatakan Allah adalah makhluk, nah kitabmu sendiri menyatakan Allah itu adalah sesembahan nih, ciptaan Allah. Kemudian bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen nih? Pandangan Yudaism. Yudaism memandang Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah. Yahudi saja tidak mengaku Yesus, apalagi Musa menyembah Yesus. Mana ada? Makanya saya tantang loh. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Oke, ini Bang mau Bang Mozart dulu atau aku nih? Bang Mozart dulu apa Bang Kiamat? Burunda. Terserah. Ya, 9 orang Kristen pun kita hadapi, ya saudara-saudara. Banyak ngomong, diam dulu, Sunada. Bang Mozart. Silakan Bang Kiamat aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Kalau mulai bilang ya Bang. Ya, jadi terlihat kalau Sunandar ini nggak konsisten. Dia pertama dia menggunakan original teks, tapi setelah itu dia menggunakan terjemahan. Nah, inilah tukang benih-benih dari penipuan, karena memang Islam itu diajarkan untuk menipu, untuk berbohong. Nanti saya bisa tunjukkan dalilnya, ya. Jadi di dalam Zakaria 12 ayat 1, nih ya, di dalam Wayosek ini, di sini dikatakan foundation dibentuk atau ditaruh. Ini ya, saya tunjukkan di dalam strongnya, ya. Jadi di sini fix, ditetapkan. Jadi bukan ciptaan. Nah, kalau Anda mau mendebati di dalam Wahyu 3 ayat 14, ini pun bahasa Indonesia Anda nggak lulus. Nih ya, Anda tadi sengaja nunjukin kalimat terakhir untuk menipu ciptaan Allah. Anda cuma nunjukin begini doang. Itulah benih-benih penipuan di sini. Tapi saya nggak seperti Islam-Islam lainnya. Jadi kalau orang Kristen itu, karena memang 65,4% orang Kristen itu peraih Nobel. Jadi orang Kristen itu adalah mayoritas, orang Kristen itu orang cerdas-cerdas, termasuk TikTok yang Anda pakai ini dibuat oleh orang Kristen, gitu ya. Jadi kita nggak bodoh, ya. Jadi di sini kalimat gini, inilah firman dari Amin, ini adalah Yesus Kristus ya. Dia kan adalah firman, saksi yang setia dan benar, permulaan dari. Jadi kita mesti tahu, misalkan 3 lebih besar dari 1. Artinya 3 itu punya kedudukan sendiri, 1 punya kedudukan sendiri. Itu logika yang harus Anda miliki.
Kalau otak Anda masih tauhid setara dengan iblis, maka otak Anda nggak nyampe. Di sini permulaan, arti permulaan itu Yesus Kristus adalah permulaan yang dibedakan dari apa? Ciptaan Allah. Bahasa sederhana ini nggak bisa Anda pahami dan Anda mau tipu-tipu di sini. Memang kelihatan kalau Islam itu adalah ajaran untuk menipu, gitu ya. Nah, kemudian boleh di-pause. Oke. Bentar ya, aku bukakan hadits. Oke ya, ini Quran dulu aja. Nah, di dalam surah 16 ya, di dalam An-Nahl ayat 123. Nih ya, di sini dikatakan apa? Dikatakan kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi agama Ibrahim tadi di dalam Imamat 26 ayat 1 nggak boleh menyembah berhala, misalkan batu gitu, nggak boleh. Kayak batu Hajar Aswad itu bukan ajaran Ibrahim tuh, bukan ajaran Abraham. Jadi jelas Allahnya beda. Karena itu sesembahan. Jadi sesembahannya antara orang Kristen dalam Alkitab dengan Arab itu berbeda. Kalau Arab itu pagan. Kenapa? Karena Muhammad pagan. Saya bisa tunjukkan Muhammad pagan. Nih ya, saya tunjukkan dalilnya. Boleh di pause bentar, saya bukakan hadits. Oke, baik. Ya, bentar. Bentar. Abu Daud, bentar. Abu Daud, ini. Oke, jadi saya tadi seperti yang saya bilang, Muhammad itu bukan Islam, tapi Muhammad itu pagan. Ini akan kita buktikan sama-sama dengan teks yang sangat jelas di sini. Jadi di dalam hadits Sunan Abu Daud, hadis sahih ya, 3627. Silakan Anda duduk manis, Anda baca ya. Muhammad bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu, dan tidak ada yang menghalangiku. Jadi nggak ada yang menghalanginya untuk masuk. Kecuali apa? Patung yang ada di atas pintu. No, Muhammad nyimpen patung. Di zaman Islam atau pra-Islam, patung itu bukan patung patung simpenan untuk hiasan, bukan. Tapi semua umat Islam yang belajar tentang pra-Islam, yang belajar tentang Islam tahu kalau ajaran Ibrahim itu tidak boleh menyimpan patung. Artinya apa? Muhammad itu pagan. Itulah yang menghalangi Jibril masuk. Ini terbukti ya dengan kaidahnya sendiri. Kenapa? Karena di dalam Quran, ini saya tunjukkan di dalam Quran surah 93, boleh di-pause bentar? Baik. 4 detik lagi ya. Ya, bentar ya. Nah, ini. Jadi Muhammad itu didapati sebagai seorang yang bingung. Dan dia itu diberi petunjuk. Jadi Muhammad ini adalah pagan gitu. Makanya ajarannya itu ajaran pagan. Silakan. Iya, Kak Ica, Kiamat di atas saja biar saya minta Pak Kiamat bantu buka data, Pak. Kak. Ya, sebelum waktu berjalan, Pak Kiamat langsung aja di Kejadian 6 ayat 3. Minta tolong Pak Kiamat ya. Ya, Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Oke. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kembali lagi saya katakan, cara kerja Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang diutus tinggal di dalam diri manusia. Ini di dalam Taurat. Lalu Panana mengatakan mana tulisan Roh Kudus? Itu jelas ditulis Roh Allah. Allah ya pasti kudus. Kecuali bukan Allah ya tidak kudus. Nah, jadi narasi bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam Perjanjian Lama itu hanya asumsi Bang Nandar semata. Nah, saya akan buktikan bahwa Allah yang Musa sembah adalah Yesus. Sama dengan Yesus. Pertama kita buka dulu Pak Kiamat, minta tolong di pause Bu waktunya. Baik. Di Yesaya 12 ayat 2 dan 3 Pak Kiamat. Oke, bentar.
Yesaya 12 ayat berapa, Pak? Ayat 2 dan 3, Pak. Oke. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di sini mengatakan bahwa Yahweh yang memberikan mata air keselamatan. Jadi tidak mungkin nabi-nabi bisa memberi mata air keselamatan seperti Yahweh. Ya, di pause Bu host, tolong Pak Kiamat terakhir Yohanes 4 ayat 13 dan ke-14. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 13 dan ayat ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam perjanjian lama hanya Yahweh yang dapat memberikan mata air keselamatan. Dalam perjanjian baru Yesus pun dapat memberikan mata air keselamatan. Lalu apakah Musa mengenal Yesus dalam perjanjian lama? Oh jelas. Dalam Keluaran 6 ayat 2 Yahweh berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Dengan namanya Sang Penguasa, dia belum menyatakannya. Nah, kapan dia menyatakannya? Dalam Daniel 7 ayat 13 sampai ke 14. Sisa waktu saya sisa berapa, Bu? Biar Pak Kiamat bisa bantu. 1 menit 34. Ya, Pak Kiamat minta tolong Daniel 7 ayat 13 dan ayat ke-14. Oke. Ntar ya di pause dulu. Oke, 13. Ini Nabi Daniel dalam perjanjian lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Nah, Tuhan kan artinya penguasa, kekuasaan. Nah, jelas bahwa Daniel melihat penglihatan Tuhan nanti, Yahweh nanti akan datang dengan kekuasaannya itu seperti seorang anak manusia. Itu sudah dinubuatkan, dan Yesus jelas berkata kepada para pemuka agama, imam Taurat, nanti pada saatnya dia datang kembali, mereka akan melihat dia datang dengan awan-awan dikelilingi malaikat-malaikat seperti yang dikatakan Nabi Daniel itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang dalam wujud manusia. Ayatnya di 1 Samuel 3 ayat 21. Nah, itu aja dulu, nanti ya waktu udah mau habis, 22 detik. Jadi tadi narasi Bang Nandar tentang Yesus mendika kan sudah saya bantah ulang-ulang. Dia mengambil data dari pohon rumah, pohon keluarga, dan pohon keluarga itu bisa saya edit sendiri. Saya bisa buat Muhammad punya 20 anak dan salah satunya bernama Nandar. Lalu saya ganti foto saya dengan orang Arab, lalu saya mengatakan itu referensi dari Arab. Jadi jangan ambil dari majalah Bobo, Bang Nandar. Ya silakan, Kak. Kalau mulai bilang ya Bang Juma. Oke. Jadi Bung, kalau Anda mengatakan Yesus itu firman Allah, di Islam juga disebut kalimatullah, rahullah. Tidak ada masalah. Yang masalah ini Tuhannya Musa apakah dilahirkan Maria? Gitu Kita dong. mulai, Bang. Iya. Udah. Suara saya nggak kedengaran ya? Iya. Kamu mengatakan firman Tuhan Yesus itu, ya memang betul. Yesus itu adalah kalimatullah. Artinya apa? Yesus itu ada berkat keinginan, kehendak, cipta dari Allah. Makanya dia menciptakan Yesus.
Yang Anda harus bahas di sini adalah Tuhan yang disembah Nabi Musa, yang murkanya menyala-nyala, yang membasmi pemakan babi di dalam Yesaya 66. Itu yang Anda harus bahas, yang mengatakan terkutuklah manusia yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang harus Anda bahas. Taatilah perintahku. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan jalan taat kepada perintah-perintahku seperti tertulis dalam kitab Musa. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 1 nomor 7. Itu yang Anda harus buktikan, bahwa Tuhan yang begitu pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku, kok tiba-tiba menjadi makhluk. Itu yang Anda harus bahas. Layaknya kami membahas Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian tadi saudara Kiamat menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan untuk berbohong. Islam diajarkan berbohong katanya. Waduh, ini anak kecil ini belajar di mana ya? Ingat ya, Matius 10 nomor 16. Di situ diajarkan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular. Emang ular itu cerdik? Setahu saya ular itu nggak cerdik. Muatan daripada cerdik seperti ular ini ya seperti iblis. Karena ular itu identik dengan iblis, ular naga, ular yang di surga. Menurut kitab Anda, siapa itu penjelmanya? Ular, iblis itu. Lalu kemudian Filipi 1 nomor 18. Ya jadinya kita tidak membahas konsep Tuhan. Kita membahas tentang perintah karena kamu lari kemana-mana. Tetapi tidak mengapa, kata pendiri Kristen. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan palsu. Palsu di sini original teksnya apa? Anda sudah tahu? Belum tahu juga. Propasis. Propasis itu artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Mendustai. Mendustai itu apa? Membohongi. Propasis dalam bahasa Yunani. Belum mengerti juga anak kecil. Nah, baik dengan maksud palsu, maksud mengelabui, menipu, membohong, ataupun dengan maksud jujur, tentang hal itu aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi ini dalil bung dalam kitabmu. Mau kau bahas hadis Al-Quran, hadis dalam Islam itu tujuanmu untuk apa? Untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kau bawa hadis meskipun kamu nggak ngerti. Oke? Cukup bagi saya sekali aja. Yang sekali aja kurontokkan hadismu, yang kau katakan hadis itu udah cukup sekali membuktikan bahwa kaulah pendusta. Kenapa kau berdusta? Karena memang amanat di kitabmu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui atau membohongi atau mendustai maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Itu makanya kau melakukan itu. Saya tahu maksudnya. Lalu kemudian ya, ketika Anda membawa hadis katanya, dalam hadis ini hadis ono, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diceritakan menyimpan patung dan seterusnya. Bung, hadits qudsi jelas mengatakan bahwasanya dan tiada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh karena itu maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau biji-bijian. Itu hadits qudsi yang menerangkan. Lalu dikatakan lagi di haditsnya, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah alladzi yudahinu bi khalqillah. Manusia yang paling pedih siksaan pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat menyerupai patung dan seterusnya untuk makhluk Allah. Jadi jangan kau bawa-bawa yang kayak begitu, tertolak oleh agama kami. Ya, belajar lagi original teks kiamat, jangan kayak anak-anak. Guru Juma, saya boleh tertawa nggak? Nggak boleh nanti. Boleh. Sedikit aja, sedikit aja. Ya. Kalau dia dipendam tertawanya nanti meledaknya di kuping. Wak. Oke. Aku mau tanya nih sama Ki Ahmad ya. Kamu bisa baca Ibrani atau tidak? Kalau tidak bisa saya ajarin. Karena tadi kamu menyampaikan data yang salah loh. Sekarang saya mau bertanya. Kamu tadi menerjemahkan yang ini atau yang ini? Menerjemahkan yang ini atau yang ini? Tadi saya lihat kamu menerjemahkan yang ini. Yang dimaksud roh adalah ciptaan menggunakan kata yang ini. Yaitu Feyosher, bukan Peyoshen. Yang tadi kamu sampaikan ternyata ini. Makanya saya bilang belajar original teks, jangan dibohongi oleh terjemahan, ya, kita saudara. Ya? Oke. Mbak Kak Ica, terima kasih ya. Jadi Ki Ahmad tadi salah menerjemahkan. Yang dia terjemahkan adalah Feyoshed, dengan dia tidak mampu untuk membaca. Kalau evangelis baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa. Nah, yang menciptakan ini adalah Feyosher. Kita lihat di dalam Alkitab LAI ya, Zakaria 12 ayat 1. Nah, ini
Si kiamat kan Zakaria 12:1 ayat 1. Ini yang menerjemahkan dari LAI saja jujur kok ya, dan dia yang telah menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh yang ada dalam diri Yesus Kristus adalah roh ciptaan. Tapi dia keliru karena dia nggak bisa baca Ibrani. Dia mengatakan itu meletakkan dengan kata-kata ini ya. Kita buka nih apa kata-kata meletakkan itu, menempatkan. Nah, menempatkan itu di sini apa? Payosed ya. Yosed dalam bahasa Ibrani 03245. Kalau menciptakan bukan payosed, kiamat, Mbak Amat ini orang Malang, Mbak Amat ini ya. Kita lihat di dalam sebentar kita kembali. Nah, kita kembali nih menciptakan ya. Ini LAI saja sudah jujur kok. Tuh, ya. Ini menggunakan kata payosher dalam original teksnya. Dor. Makanya saya pengen tertawa tadi. Kemudian tadi bilang kamu ayat palsu. Kita lihat nih ayat palsu ya. Markus 15:28. Ini tentang Yesus disalib, padahal Yesus diserupakan, saudara. Dibuatlah ayat palsu. Loh, Nandar, kamu menghujat itu ayat palsu. Ini dari LAI loh. Kita lihat lah ya. Saya orang hukum, saya siap untuk dituntut kalau misalnya saya menafsirkan sendiri ya. Alkitab Sabda dari LAI, tafsiran. Markus 15:28. Benar nggak itu ayat asli? Ternyata itu ayat tidak asli. Oh, evangelis, yang dirubah itu terjemahan. Coba lihat di dalam kodeksnya. Saya lihatkan kodeks tertua tahun 360, yaitu kodeks apa namanya teman-teman? Ya, sebentar. Kodeks Sinaiticus. Bentar ya. Aduh, apa namanya itu? Keyboard saya kehabisan baterainya nih ya. Kita lihat aja di sini ya. Markus 15. Ini kodeks Sinaiticus ya. Markus 15 ayat ke-28. Ada nggak? Coba Kak Ica lihat. Ya, Markus 15 ayat ke-28 tidak ada, ditambahi, dikurangi karena itu nubuatan Nabi Muhammad. Dor. Karena Yesus diserupakan. Dor. Oh, Nandar itu di dalam kodeksnya. Coba di dalam Greek Bible Online ada nggak? Kita lihat nih. Ini baru palsu, saudara. Kita lihat Markus 15 ayat ke-28 ada tidak di dalam original teksnya. Makanya belajar Ibrani sudah saya bilang, yang sanggup menghadapi saya itu Bambang Nursena, tapi nggak berani debat, saudara. Markus 15 ayat ke-27 dulu ya, saudara. Kita lihat nih, Markus 15 ayat ke-27. Ada ya? Ayatnya ya, ada ayatnya. Kai sun hauto setawroshin duo lestas ena ex desion kai ena es yau numon hauto. Coba kita rubah jadi ayat 28. Ada nggak ayat 28? Ini baru data, saudara. Dor. Kosong. Ya, Markus 15 ayat 28 kosong. Lalu dari mana LAI menambahkan Alkitab, saudara-saudari yang terkasih? Makanya LAI sendiri mengatakan itu Markus tidak asli. Kalau tidak asli sinonimnya apa? Palsu. Nah, tadi temanya saudara-saudari yang terkasih sangat jelas ya. Ada enggak apa namanya itu Musa menyembah Roh Kudus? Sampai kiamat pun tidak akan ada ya. Di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus itu menikah, punya anak. Anaknya 3, istrinya 2, Maria Magdalene, Kana. Ini datanya dari Injil sendiri, screenshot, tampol muka para ini. Bukan dari ini, dan orang Kristen ini. Tuh, bule di sini. Ya, datanya jelas kok ini. Nih, Anda screenshot, tampol para pendeta. Nah, ini baru, ini ngomong palsu apa, tapi nggak bisa original teks. Habis gitu salah juga. Kemudian kita lihat ya, tadi ngomong dia Wahyu 3 ayat ke-14. Ayo adu baca, bisa nggak kamu? Masa kalah sama orang Islam bisa baca Yunani? Terima kasih. Terimalah kebenaran, saudara. Oke, di sini kita udah waktunya kan sudah 16.55. Nah, kalau bisa sesi terakhirnya kita ambil kesimpulan ya. Ya, saya juga belum makan nih, saudara. Iya. Boleh diperbesar. Baik. Ya. Jadi begini ya. Tadi saya tunjukin yang Zakaria 12 ayat 1. Entah ya, tadi saya buka yang ini atau yang ini, saya lupa. Tapi oke ya, saya bukakan yang ini. Jadi di sini dikatakan ya 335. Di sini dikatakan membentuk. Di sini kalau kita lihat di sini ini dalam terjemahannya ya. Jadi ini bisa maknanya memang bisa banyak, tapi definisi yang ada di sini membentuk atau nanti ini membentuk atau menaruh sebenarnya.
untuk membentuk dan seterusnya. Makanya kalau di dalam Keluaran 2 itu kan menghembuskan. Nah, itu. Tapi nanti kalau mau lebih kritis nanti bisa lah sama yang ahlinya ini ya, kritik teks. Tapi minimal begini, ketika Anda mau menari-nari, Anda pun belum bisa menafikan pernyataan saya. Yang tadi saya tunjukkan ayat Al-Quran itu banyak yang dihapus. Ini jadi ini ya, surah 15 Al-Hijr ayat 9 itu menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena ratusan ayat itu hilang, dihapuskan. Nah, saya bisa menunjukkan mana yang kemudian dimakan hadits, yang dimakan kambing, yang dimakan kambing itu ada tuh di dalam hadits. Ternyata itu ayat persusuan gitu. Jadi persusuan orang dewasa. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, kemudian ternyata Al-Quran itu ada banyak versi. Ini yang mau saya tunjukkan. Kalau Alkitab kan itu terjemahan. Jadi banyak terjemahannya. Jadi kalau Al-Quran itu banyak versi nih Anda. Anda mau berdebat sama saya tentang ini, tentang versi Al-Quran. Ya. Di sini dikatakan apa? Satunya ada fa'u mengusir, satunya di fa'u membaca. Ini ada versi Wars. Kemarin sudah berdebat dengan seorang Habib. Dia fasih bahasa Arab. Dan dia nggak bisa menjawab ini. Kenapa? Karena saya tahu di dalam buku yang saya tadi tunjukkan memang ketika Al-Quran itu dikumpulkan mushaf-mushafnya, di situ terjadi distorsi ya. Silakan Anda kalau mau berdebat perkara ini, boleh di pause bentar. Baik. Ya, saya tunjukkan dulu. Bentar. Ya. Oke ya, saya lanjutkan aja. Jadi di dalam Sunan Abu Daud tadi saya tunjukkan nomor bentar. Di dalam Sunan Abu Daud, bentar ya. Tadi ketika Jibril mau bertemu dengan Muhammad, di situ kan ada patung. Nah itu belum Anda jawab. Kenapa? Karena Muhammad itu ditemui dalam keadaan yang bingung. Bahkan kalau Anda mengatakan Nur Muhammad itu yang menciptakan alam semesta, bahkan di dalam hadits qudsi dikatakan Allah itu tidak akan menciptakan dunia ini kalau bukan karena Nur Muhammad. Ya, kalau Anda tadi mengatakan di Markus 15 ayat 28 dengan mulut licin Anda mengatakan itu adalah nubuatan dari Muhammad. Buset. Apa itu narasi macam apa? Anda tiba-tiba main klaim-klaim. Nah, itu nanti kita bisa uji manuskrip di manuskrip mana yang ada. Karena apa? Alkitab itu terjaga dengan 26.000 manuskrip, beda dengan Al-Qur'an yang hanya Birmingham itu cuma 2 lembar. Nah, itu kan konyol. Kitab kok dijaga dengan hafalan. Makanya ada banyak versi. Itu yang perlu Anda pahami ya. Nah, sedangkan Alkitab itu jelas ada banyak manuskrip. Nah, kemudian saya akan menunjukkan ya. Misalkan ini Muhammad ini kan sebagai ini mentaati Muhammad artinya mentaati Allah itu di dalam surah An-Nisa ya ayat 80 ya. Kemudian saya akan tunjukkan kalau Muhammad itu lebih berkuasa daripada Allah. Boleh di pause bentar? Saya bukakan hadis. Bentar ya, saya bukakan dulu. Bentar. Apa? Bahas apa? Udah diam-diam. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi begini, umat muslim itu tidak menyadari bahwa yang mereka sembah sebetulnya itu adalah Muhammad. Ya nanti akan saya buktikan. Kenapa? Karena di dalam hadits Sunan Nasai nomor 904, di sini ada seseorang yang sedang sholat, ya si Abu Sa'id ini. Kemudian Muhammad memanggil dia ketika sedang sholat. Kemudian apa? Abu Sa'id ini nggak menjawab dan kemudian dimarahin. Kenapa kamu tidak mendengar ketika Rasul memanggil? Lihat, relasi manusia dengan Allah dikalahkan dengan relasi Muhammad dengan Abu Sa'id. Ya, silakan itu Anda buktikan. Baik. Iya, Pak Kiamat aja yang dibesarkan, Bu. Aku mau minta tolong sama Pak Kiamat buat buka Alkitab. Jadi closing bahwa membuktikan Tuhan Musa tidak sama dengan Tuhan Nabi Muhammad. Ya, Pak Kiamat mungkin bisa bantu saya Imamat 5 ayat 15, Pak. Kita mulai ya, Pak.
Ya dibuka di ini dulu ya, Imamat 5 ayat 15. Ya, bunyi firman Tuhan begini. Dari ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi jelas bahwa penebusan dosa dari dulu yang Tuhan tetapkan kepada Musa adalah penumpahan darah melalui korban tebusan domba. Nah, tetapi Tuhan yang Muhammad tidak punya cara menebus dosa dengan cara seperti ini. Jadi bagaimana bisa Bang Suba dengan Nandar dengan gagahnya mengatakan bahwa Tuhan yang Musa sembah sama dengan Tuhan yang Muhammad sembah? Apakah penebusan dosa seperti pembakaran pemercikan darah ini dilakukan juga oleh Tuhannya Nabi Muhammad? Kan tidak. Nah, dan Tuhan juga mengulanginya. Tadi teman saya Pak Khalifah Malik sudah awal mengatakan di kitab Yesaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat. Nah, minta dipauskan tolong Sakaria 9 ayat 11 Pak Kiamat. Sakaria 9 ayat 11 minta tolong Pak Kiamat. Oke. Ya, Sakaria 9 ayat 11 bunyinya, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Di sini Yahweh Tuhan Musa mengatakan dengan jelas dia akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri untuk menebus orang-orang Israel, untuk menebus manusia. Nah, Tuhan ini kan roh. Bagaimana mungkin dia punya darah kalau dia tidak mengambil rupa manusia? Nah, Pak Kiamat tolong di Lukas 22 ayat 20, di pause dulu waktunya Bu, biar bisa dibuktikan. Lukas 22 ayat 20 Pak. Ya. Ya, Lukas 22 ayat 20 bunyinya begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini Yesus merujuk pada kitab Sakaria 9 ayat 11 tadi. Bahwa keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan dalam Musa harus melalui korban penebusan. Dan konsep itu tidak dikenal oleh Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi mana mungkin Anda tidak malu mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad masih tetap sama dengan Tuhannya Musa. Itu sudah sangat tidak masuk akal. Dan kembali kepada Nandar, di data yang Anda ambil itu data blok rumah keluarga itu, pohon keluarga, di situ ditulis dengan jelas bahwa si Yustus ini umurnya 37 tahun. Bagaimana mungkin Yustus umur 37 tahun seperti Anda bawa di kitab Alkitab, Yesus meninggal umur 33 tahun. Masa Yesus meninggal 33 tahun, anaknya lebih tua dari dia udah 37 tahun? Itu kan sama saja dengan data dari majalah Bobo. Bahkan data majalah Bobo lebih bagus dari data yang Anda berikan. Jadi sudah sajil dan dia mengutip tadi di Matius 1 ayat 16 sampai 12. Sudah saya baca tidak ada kata Yustus di situ. Matius 1 yang ada di blog tadi itu menceritakan keturunan dari Abraham, bukan keturunan Yesus Kristus. Jangan berbohong di sini dan jangan munafik Nandar. Sudah terlalu banyak orang yang Anda bohongi. Jadi sudah sangat jelas tadi poin-poin yang Pak Kiamat, Pak Khalifah Malik dan saya tambahkan sedikit sangat menjelaskan bahwa konsep ketuhanan yang Musa berikan beda. Nah, yang terakhir Pak Kiamat Yeremia 23 ayat 15 Pak. Kak Ica di pause dulu ini terakhir ayatnya. Yeremia 23 ayat 15 Pak Kiamat. Bentar. Yeremia 23 ayat 15 ya. Ya. Ya, di skor lagi Pak. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi itu, nabi-nabi palsu di sini. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun untuk nabi palsu. Mana mungkin Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau nabi palsu dia akan mati diracun, lalu dia mengambil lagi nabi yang mati diracun. Sedangkan di dalam firman-Nya jelas nabi palsu itu mati diracun. Tidak mungkin kan? Ya.
dia mengambil nabi lalu menyangka firman-Nya sendiri, nabinya itu mati diracun. Jadi beda Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad. Sekian. Baik. Kembali ke tema Ustazi. Assalamualaikum, lanjut. Ya, Nah, ini jadi kita oke. closing statement ya Bang Juma ya. Oke. Oke, biar Ya, baik. Jadi saya ambil sedikit ya, nabi yang diracun. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ia sudah selesai, maka matilah dia. Mati diracun ini nabi nih. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai tema, Bung, sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, Anda membawa taat menyembah Muhammad karena kita harus taat kepada Muhammad katanya. Di dalam kitab saudara, di situ ya, majikan juga dianggap Tuhan. Lihat, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Wow. Jadi kamu harus mempertuhankan majikanmu. Kata Tuhan di situ kurios, sama dengan Yesus. Kurios juga diajukan kepada Yesus. Berarti tuan-tuan dari hamba-hamba itu juga adalah Tuhan. Taatilah mereka. Taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kamu harus taat juga kepada majikan. Lalu kemudian di dalam Efesus 5 nomor 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Taatlah kepada suamimu sama seperti Tuhan. Oh, berarti kamu wanita-wanita ini disuruh juga menuhankan rupanya suaminya ya. Ya, karena taat itu berarti menuhankan. Nah, Tuhan yang kami sembah, Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahida, faba'atallahu nabiyyin, mubashirina wa mubathirina, wa anzala ma'ahum kitab, bil haqqi liyahkumu bainan nas. Manusia itu adalah umat yang satu tadinya. Ya, setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para nabi. Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah itu adalah Tuhannya para nabi. Di dalam kitab Kejadian 17 juga dikatakan, wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Yang jadi masalah ini adalah Tuhannya Kristen. Ya, Tuhannya Kristen ini yang bermasalah. Entah Tuhan dari mana ini datangnya. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kurban, Al-Quran mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Memang semua nabi itu mengajarkan kurban, tapi tidak ada satupun nabi yang mengajarkan kurbankan Tuhannya, gitu ya. Hanya di Kristen Tuhannya jadi korban. Jadi kamu harus banyak belajar supaya kamu itu paham, memahami tentang konsep ketuhanan. Lalu kemudian mengenai Al-Quranul Karim Anda bahas si anak kecil kiamat. Di Al-Quran itu menerangkan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami ganti, yang kami hilangkan dari ingatan kalian, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dan itu benar adanya. Jadi kalau misalnya Allah kemudian ingin masuk langsung, itu biasa dalam Islam. Yang masalah itu di kitab Anda. Coba di dalam Markus 15 nomor 28 tadi itu. Bisa enggak Anda menunjukkan original teksnya? Bisa enggak? Manuskripnya. Manuskrip dari mana yang Anda bisa dapatkan itu? Tidak akan pernah bisa Anda dapatkan. Manuskrip dari mana? Sementara kami umat Islam, meskipun seluruh manuskrip itu dihilangkan, kami ada penghafal. Sekarang coba hilangkan semua kitab kamu. Siapa yang bisa tahu di beli itu seperti apa? Nah, akan ada yang bisa tahu. Demikian. Sorry, saya mau layar tadi saya. Bang, bentar ya Bang Yonatan. Tadi Bang Mozart kena peringatan. Jadi sama tadi Bang Malik juga kena ban. Iya. Nah, betul. jadi ini kiamat saya kasih
apa 8 menit ya Kan untuk menjelaskan sudah semua closing ini kan ya. tadi. Kiamat sudah closing tadi. Kalau Oh, belum. kalau Belum, closing lagi Kami berarti ganjil closingnya kita dong. closingnya nanti kita ini Kenapa? gimana? Iya, belum, jadi yang belum. Oke, pertama baik, kan baik. Siap, siap, siap. Islam terus yang kedua Iya. itu Kristen. Jadi sekarang ada closing ya begitu. Iya. Oh, jadi yang closing ini siapa ini sekarang? Bukannya kami menanggapi atau belum closing ini? Closing gimana sih? Tadi Iya, belum closing dong Sudah. kalau kayak gitu. Tadi kan udah dibilang ini terakhir closing gitu. Nah, Berarti- kiamat iya, Ini Kak kita Ica. pikirnya yang tadi mereka itu sudah closing, Mbak Iya, Ica. saya juga gitu Kak Ica. Kan Kak Ica sebelum mereka bernarasi itu ini closing ya. Loh, closing kok 2 kali? Dia mau ganjil Kak? Jangan. Jadi tadi yang pertama narasi Anda, terus yang kedua baru kami yang Kristen. Jadi jangan Anda balik. Anda mau Loh, kok ganjil satu nggak bisa tuh. Oke, nggak Ya, apa-apa. silakan Mas. Islam, Cuma setelah itu yang Kristen yang closing. penonton bisa menilai kok nanti siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah ya. Iya. Kak Ica, Nggak usah nangis, Kak lanjut Ica. aja. Kak Ica, layar saya diperbesar Kak Ica. Ini waktu saya Baik, 5 baik. menit kan. Oke. Nih teman-teman, ini baru Evanggelis teman-teman ya. Coba diperbesar layar saya. Kitab Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca ya. Jadi si Mbak Amat orang Malang ini mengatakan terjemahan saya ngawur katanya. Ternyata yang di dalam Zakaria ya, di dalam Alkitab itu sendiri itu menciptakan loh. Kita lihat berbagai macam versi juga di dalam Zakaria 12 ayat 1. Semuanya berbagai versi mengatakan menciptakan. Tadi dia nggak bisa Ibrani makanya salah comot. Kemudian mengenai ayat palsu ya teman-teman ya. Ini kitabnya asli ya, yang tadi itu kodeksnya. Kita lihat nih. Kita lihat di dalam Lukas. Saya tunjukkan kepada Anda Lukas 10 ayat ke-1. Di dalam terjemahan ternyata Yesus itu mengutus 70 siswa. Tetapi di dalam original teks ya, meta de tauta anede shen ho kurios eteros epo epdome konta duo. Ternyata yang diutus Yesus itu adalah 72. Lalu terjemahan menjadi 70. Tetapi satu hal yang harus Anda ketahui ya. Ternyata penambahan itu bukan hanya di dalam terjemahan loh. Ini ternyata di dalam original teksnya ada tanda kurung. Coba Anda cari di dalam Al-Quran berbahasa Arab, tidak ada Al-Quran itu ada kurung kurawalnya. Tapi dalam original teks, ini kitabnya langsung ya. Harganya 600.000 ini dari seorang hamba Allah yang dikasih ke saya. Nah, kemudian ada lagi, kita lihat. Ya, kita lihat tadi, itu tadi sudah. Kita lihat Lukas ya. Lukas 15, tadi berapa ya? Markus ya, sorry. Berarti benar yang tadi. Mana datanya? Kak Ica mohon di ini dulu ya. Aku mau cari Baik. data tadi. Oke, siap. Aku tadi sudah tak kasih. Nggak apa-apa, sudah tak pelan-pelan kasih. aja, Bang. Nah, sudah Kak Ica. Nih ya, Oke. teman-teman nih, aku adabnya Islam itu bagus loh. Kitab orang lain tidak dikentuti, tidak diberaki, tetapi dikasih di kursi ini. Sedangkan laptopku tertaruh di bawah. Oke, lihat ya ini ya. Markus 15, coba ayat ke-28-nya ada tidak? Markus 15 ayat ke-28. Coba Kak Ica lihat nih ya. Ini kata Markon ya, karangan Markus. Ya. Pasal 27 ayat ke-27 langsung ke ayat 29. Di mana ayat 28? Sedangkan di dalam terjemahan Alkitab Indonesia ada ayat 28. Itu dari mana? Itu tentang nubuatan Nabi Muhammad yang dihapus, saudara-saudara yang terkasih. Dan itu tentang peristiwa Yesus diserupakan. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus tidak disalib, kalau Yesus itu menikah. Kita kembali ya saudara-saudari yang terkasih kepada tema ya. Tema kita pada siang sampai sore hari ini adalah, pernahkah orang Israel, Yahudi menurut Torahnya menyembah Yesus Kristus? Menyembah Tritunggal? Tidak ada. Sedangkan kita cari ya, apakah orang Israel itu menyembah Tuhannya umat Islam? Ada Kak Ica. Ini tadi saya sudah tunjukkan ya, di dalam Shefer Shemot Ferek Esrim Mispar Stayim. Saya bacakan nih bahasa Ibraninya. Anohi Adonai Eloheha Asher Hoshetiha Me'arech Mishroyim Mebet Albadim. Nah, kita lihat di dalam tafsir rasanya dikatakan apa? Innallaha Rabbuka. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Ini dari Yahudi saja percaya bahwa sesembahan umat Islam adalah apa yang disembah oleh Musa. Kitab Keluaran 20 ayat kedua itu kitabnya Musa. Ternyata kitabnya Musa mengkonfirmasi bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan umat Islam.
karena sesembahannya sama dengan umat Yahudi. Ini original teks, makanya harusnya yang menghadapi saya itu Pak Bambang Nursena dengan Ibu Rita Wahyu. Kalau benih hatargum ya keok semua saudara. Dor, terimalah kebenaran. Itu makanya ini Ibrani, Yunani, Arabik bisa baca saya. Kalian terjemahan. Habis gitu salah lagi. Orang itu di TikTok sudah banyak yang mualaf loh, gara-gara kami para pendapat muslim ini, terutama gara-gara Bang Juma, nanti tambah semua masuk Islam nanti saudara. Masya Allah, terimalah kebenaran. Dor, meong. Oke, close statement ya. Sudah ini ya, waktunya. Oke ya. Oke, saya closing statement ya. Jadi saya 8 menit. 8 menit ya. Iya, nanti kalau saya minta post, di post ya. Host. Baik. Terima kasih. Ya, jadi tadi Nandar itu mau menegaskan lagi data palsunya yang pakai website abal-abal. Nah, itulah umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu boleh berbohong. Tadi Zuma kan bilang nggak ada tuh kami diajar begitu. Boleh di post bentar, saya tunjukkan haditsnya. Baik. Diajarin berbohong. Nih ya. Di dalam hadits Tirmizi nomor 1862. Nih. Aku bukakan. Nih. Nah. Oke ya. 1862. Silakan Anda cek hadits ini sahih. Di sini dikatakan gini, Muhammad bersabda, kedustaan itu. Jadi ingat ya, kenapa umat Islam itu suka berbohong? Contohnya seperti Nandar, saya dikik bilangnya gini, saya dikik dibilangnya saya kabur. Nah ini kayak Nandar ini suka bohong sama Zuma. Itu karena ajarannya Muhammad itu ajaran berbohong. Nih ya, kedustaan itu tidak halal kecuali, jadi berbohong itu tidak boleh kecuali pada 3 hal. Nih, Anda lihat di papan. Apa? Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar istrinya ridho, misalkan selingkuh gitu. Nah, boleh berbohong, itu ajarannya Muhammad. Karena Muhammad apa? Kepergok istrinya, yaitu si Hafsah, diranjang ketika bersama Maria Kipti, itu surah 66 ayat 1. Saya bisa tunjukkan tuh. Muhammad mengatakan, diam, jangan beritahu siapa-siapa. Itu, jadi suka bohong, ajarannya siapa? Muhammad, ya suka selingkuh. Itu sama budak ya. Kemudian kedustaan pada peperangan. Jadi ketika perang, ini kalau dicek asbabul wurudnya, nanti ketika pasukannya dikit, boleh berbohong. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa, sehingga berbohong untuk kemenangan gitu. Tapi ketika pasukannya banyak, oh diparit-parit itu, dipotongin semua leher orang. Ya, jadi udah nyolong, kemudian dipotong leher orang. Itu saya bisa tunjukkan datanya nanti di sirah. Kemudian yang ketiga, kedustaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan sesama manusia. Jadi misalkan ini kayak tadi si Nandar, supaya di sini Nandar dengan umat-umat Islam supaya ini ya kredibilitasnya itu tetap terjaga, makanya dia berusaha berbohong. Itulah yang diajarkan oleh Muhammad yang diikuti. Makanya saya bilang umat Islam itu bukan menuhankan Allah, tapi Allah lah Tuhannya. Kenapa? Karena ketika seseorang sholat saja, itu oleh Muhammad itu dipanggil, ketika dia nggak menjawab, itu dimarahin. Itulah kenapa saya bilang Muhammad itu lebih tinggi daripada Allah. Dan saya masih banyak premis-premis yang lain. Misalkan surat 33 ayat 56. Ketika Allah dan para malaikat sholawat kepada Muhammad, dan kemudian manusia disuruh sholawat kepada Muhammad. Di dalam hadis Tirmizi 447. Di situ ketika Muhammad mengatakan, kalau kamu sholawat kepada aku 1 kali, maka Allah diperintah oleh Muhammad akan menyolawati kalian sebanyak 10 kali. Lihat, 14-0. Untuk Muhammad 14, skornya untuk Allah 0. Lihat betapa luar biasanya Muhammad bagi umat Islam ya. Saya lihat umat Islamnya banyak yang cerdas, tapi mungkin yang bodoh-bodoh ya ini yang membodoh-bodohin orang awam, yaitu si Sunadar dan Zulkifli. Begitu ya. Dan kemudian saya tadi menunjukkan kalau Muhammad itu sesat, dia itu bukan Islam tapi pagan, itu juga nggak bisa toh dibantah. Bahkan Muhammad, ketika saya mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Kenapa? Karena di dalam Quran ya, di dalam surah 2 ayat 222, wanita yang haid itu tidak boleh disetubuhi, tetapi tidak boleh digauli ya. Tetapi di dalam Abu Daud ini hadisnya sahih. Di sini Muhammad menggauli istrinya ketika haid.
Nah, inilah ajaran yang bahkan kalau di dalam Quran jauhilah. Jauhilah. Di sini malah digauli. Lihat, Muhammad itu ternyata lebih besar daripada Allah. Allah yang bikin aturan, yang melanggar semuanya adalah Muhammad. Di dalam surah 104 ayat 1 tidak boleh melaknat, tapi ajarannya Muhammad apa? Melaknat, ya. Di dalam hadis Muslim 4705 di situ Muhammad melaknat orang. Ya, jadi kalau dikatakan Muhammad ini adalah pribadi yang suci, pribadi yang baik, yang tidak berdosa dan seterusnya, itulah yang dinamakan pengkultusan diri. Padahal dia manusia biasa, tapi oleh umat Islam itu dikultuskan sebagai nabi. Padahal dia itu bisa dikatakan preman gitu. Jadi preman yang diangkat gitu sebagai nabi. Ya, kita bisa buktikan banyak premis yang bisa saya tunjukkan. Contoh di dalam hadis Nasai. Ini ya, saya tunjukkan. 4790. Ini saya tunjukkan. Di sini ketika ada seorang pencuri, ya, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Ini perkataan Muhammad, ya. Jadi pencuri telur dan tali itu tangannya dipotong. Lihat, tangannya dipotong. Sedangkan Muhammad sendiri kepada bangsa Quraisy, nanti bangsa Khaybar, ketika di situ ada harta karun, ya. Di situ Muhammad, saya bisa tunjukkan di sirah itu Mubarak Fur itu. Di situ Muhammad mencuri harta dari bangsa Khaybar. Ya, kemudian istrinya Kinanah, istrinya Kinanah itu adalah pemimpinnya. Jadi pemimpinnya kepalanya dipotong, rakyatnya dibunuh oleh suruhan Muhammad, kemudian hartanya mereka diambil, istrinya diambil. Inilah sosok yang dipuja-puja oleh Sunandar dan juga Zulkifli. Sosok preman yang diangkat sebagai nabi, padahal tanda kenabiannya itu adalah kutil yang membesar menjadi telur puyuh yang berwarna merah. Itulah ciri-ciri tumor. Gitu. Makanya ajaran dari kitab sebelumnya ketika dikatakan Tuhan itu pengasih lah. Di dalam Islam Allah itu penyesat. Jadi sudah sangat berbeda banget. Nah, kemudian ajarannya Muhammad itu tentu berbeda. Muhammad penyembah berhala. Bahkan Muhammad mengajarkan untuk mencium batu. Boleh di-pause bentar? Aku tunjukkan haditsnya. Oke, di dalam hadis Nasai 2888. Di sini dikatakan gini, ini sahabat Muhammad pun yang seorang yang Hanif, itu dia mengatakan Umar mendatangi Hajar Aswad kemudian berkata, sungguh saya mengetahui bahwa engkau hanyalah batu. Lihat, hanyalah batu. Kenapa batu malah dicium-cium oleh umat Islam? Itu ajaran siapa? Allah. Anda coba cari di dalam Quran, mana buktikan ada ajaran Allah untuk mencium batu. Ya, kalian itu disuruh untuk mengikuti ajaran Ibrahim di surah 16 ayat 123. Tapi kenapa kalian malah mencium batu? Ini kan tradisi pagan, ini adalah tradisi Watsinia. Ya, jadi tradisi pagan yang dicontoh oleh umat Islam. Jadi pengikut Muhammad ini bukan Islam sebetulnya. Tapi apa? Pagan. Itu yang tidak mau disadari, padahal sudah ditunjukkan berkali-kali, tapi tetap bilang kami ini pengikut Allah, penyempurna. Padahal yang di dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang disempurnakan itu agama Islam. Makanya belajar baca lagi, ya. Di sini dikatakan, dan seandainya saya tidak melihat Muhammad menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Ini loh. Otak kalau sehat, ya sahabatnya Muhammad, ini kan pada akhirnya ketika Muhammad mati itu mereka pindah ke Kristen, ya. Jadi mereka pada murtad semua. Kenapa mereka nggak berani murtad ketika ada Muhammad? Karena di dalam Nasai 3991, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Itulah ajarannya Islam. Ganti agamanya dibunuh. Kenapa? Karena Islam adalah agama politik. Yang ketika dia pindah agama, maka dibunuh. Makanya sahabat pada takut. Bahkan orang Yahudi pun saat itu mengikuti Muhammad, ya kena prank ternyata Muhammad itu makan unta, bahkan kencing unta diminum. Itu kan haram di dalam ajaran Ibrahim. Ya, di dalam Ulangan 14 ayat 7. Di situ nggak boleh meminum memakan unta, itu nggak boleh. Jadi ajaran penerus apa? Ajaran penerus atau ajaran pengkultusan? Seseorang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Di sini saya lihat Umar ini adalah orang yang cerdas, karena ketika Hajar Aswad ini hanyalah batu yang adalah ajaran Watsinia atau pagan Quraisy, kemudian dia mengatakan kalau bukan karena Muhammad yang mencium, dia tidak akan mencium. Jadi ya teman-teman Islam, jadilah Islam yang cerdas, bukan mengkultuskan manusia. Gitu ya, karena kalian akan menyembah Muhammad itu sesuai dengan surah 33 ayat 56. Baca itu di dalam ensiklopedia Al-Quran.
Oke, Tuh, sudah Saling berdoa habis. kepada Muhammad. diskusi Oke, selesai. hari ini Tuhan Yesus memberkati. sudah kelar Teman-teman. ya. Wis, mantap Sudah sekali didapat ya. kita mendengarkan penjelasan Islam dari orang yang tidak bisa baca kitab. Luar biasa, kita tak terkalahkan Ustazi. Tak terkalahkan. Hebat sekali kiamat ini, benar-benar luar biasa, masya Allah. Ilmunya saya terkagum-kagum melihatnya. Iya, ya, Masya belajar lagi ya kalian ya. Oke, Iya, begitu iya, ya Kak iya, Ica. iya. Terima Iya, kasih. iya, Semoga iya, teman-teman iya. Islam Iya, mendapatkan iya. jalan yang lurus. Karena jalan Iya, oh, jalan jalan yang yang lurus itu lurus. hanya ada di dalam Tuhan Yesus, Nyembah gitu ya. manusia. Dengan Muhammad Iya, bukan iya, Islam, iya, gitu ya. Oke, iya. Tuhan Yesus Oh. memberkati. Semoga Terima para kasih, polemikus Oh Kiamat. Tuhan cepat Yesus, bertobat. sejak kapan Iya. Yesus menjadi Iya. Tuhan? Oh lala, Oh. Mama Biasa. Kita Iya. tak terkalahkan Mustaji, bukan karena kita hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Dibahas apa, temanya apa. Kita bahas itu loh. Kita senantiasa konsisten untuk membahas apakah yang disembah Musa dalilnya dari Yahudi sendiri, bukan dari Islam. Gurunda Juma dari perspektif Islam, saya dalam perspektif Yahudi. Makanya Kak Ica ya, saya belum pernah menemukan pendebat Kristen yang bisa Ibrani, Yunani, dan Arabik. Terjemahan. Kalau pendebat Muslim ada Syu'eb, evangelis. Ini Gurunda Juma juga bisa loh, tapi dia tawadu orangnya. Bisa ini beliau ini. Ya, saya cuma bilang Baik, gini, kalau kita beli produk, misalnya produk dari Jepang, usahakan bisa mengerti penjelasan produk itu dalam bahasa original teksnya. Jangan sampai udah dirubah-rubah, kan gitu. Seperti misalnya kita beli lipstick ya dari buatan Jerman, ya harus cari orang yang bisa membaca tulisan Jerman supaya dia bisa menjelaskan apa kandungan lipstiknya. Jangan sampai nanti lipstiknya itu berisi racun lagi, jadi bibirnya nggak merah lagi dong nanti, kan gitu. Bukan begitu Mbak Ica? Ikut aja Harus- saya. Ustazi jangan open cam. Wah nanti pesonanya bisa ini. Open cam Enggak. lah. Mbak Ica ini teman kita, dia orangnya Ya, baik. Kak Ica makasih ya Kak Ica, ini saya betah di room ini ya, karena dari ini sangat adil sekali. Ya saya betah bener. Makanya ini saya apresiasi Kak Ica. Mudah-mudahan Kak Ica suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, Iya. dipulihkan. Pesan saya satu untuk Mbak Ica, tolong belajar Bible dengan sungguh-sungguh, dengan akal budi. Itu aja pesan saya. Baik. Oke, terima kasih ya. Di sini udah maghrib. Ya Iya. kita ya udah saya pamit ya. Terima kasih Assalamualaikum. banyak ya, Bang Makasih, Juma. makasih. Terima Ya kasih teman-teman di banyak, Bang typing Yonatan. yang di typing bawah di komalnya saudari kita yang cantik ini, dan juga kepada teman-teman yang ada di YouTube dan saudara saya Jonathan Nandar, adik saya yang ganteng ini. Terima kasih banyak, antum luar biasa. Saya akhiri, salam tauhid, salam satu Tuhan, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, bantu ya. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik antara Ustadz Juma dan pastinya bersama dengan apologet Kristen, dan kita bisa melihat bagaimana mereka di dalamnya sedang membahas tentang siapakah sebenarnya yang disalibkan di kayu salib. Karena kalau kita mengikuti sepanjang diskusi atau debat tersebut, di mana Ustadz Zuma mengeluarkan tuduhannya dengan bukti yang tidak bisa dibuktikan kebenaran yang dia bawakan, mengatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan di atas kayu salib. Bagaimana orang yang tidak berdosa itu disalibkan? Inilah yang sebenarnya Ustadz Zuma sendiri tidak mengerti dan memahami konsep atau karya keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi umat manusia seperti itu. Karena kalau Ustadz Zuma mau memahami, mengerti mengapa harus ada sesuatu hal yang dikorbankan, kenapa harus Yesus Kristus yang menjadi kurban untuk menggantikan umat manusia yang berdosa, seharusnya Ustadz Zuma mempelajari keseluruhan isi Alkitab supaya Ustadz Zuma bisa mengerti dan memahami mengapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib seperti itu. Karena pastinya Ustadz Zuma ini dia berani mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan di kayu salib. Karena apa? Karena mungkin Ustadz Zuma membaca suatu Injil yang
di luar keempat Injil yang ada di dalam Alkitab, seperti Injil Barnabas dan mungkin ada Injil-Injil yang lain seperti itu yang menentang tentang karya penyaliban Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga Ustadz Suma mungkin dengan berani mengatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan, akan tetapi orang lain. Inilah yang bisa kita saksikan bahwa Ustadz Suma ini sebenarnya tidak mengerti dan memahami tentang karya keselamatan yang telah disediakan Allah untuk seluruh umat manusia seperti itu. Akan tetapi dengan sangat luar biasa, tuduhan dari seorang Ustadz Suma tersebut juga bisa dipatahkan oleh seorang apologet Kristen yang sangat luar biasa dengan pemaparan yang sangat baik, dengan bukti data yang dia bawakan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Hal ini membuat Ustadz Suma sendiri pada akhirnya tidak setuju dan tidak menerima atas argumentasi dan narasi yang dibawakan oleh seorang apologet Kristen tersebut. Mengapa demikian? Ya memang pastinya Ustadz Suma tidak akan menerima, karena dia sudah memiliki pemahaman bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, akan tetapi orang lain. Dan mungkin juga Ustadz Suma mengatakan bahwa mungkin diserupakan seperti itu. Kalau seandainya yang disalibkan itu orang lain atau diserupakan, siapa? Itu kan seharusnya juga Ustadz Suma bawakan bahwa Ustadz Suma juga harus jelaskan mengenai orang lain yang disalibkan, bukan Yesus Kristus seperti itu. Siapa orangnya, namanya, dari mana asalnya, latar belakangnya seperti apa. Ini cuma dikatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan tapi orang lain. Ini kan bisa dibilang bahwa Ustadz Suma ini sebenarnya tidak mengerti tentang keseluruhan isi Alkitab seperti itu. Maka dari itu saran juga dari saya supaya Ustadz Suma bisa lebih memahami tentang karya Allah melalui Yesus Kristus, melalui karya penyaliban. Ustadz Suma lebih baik membaca keseluruhan isi Alkitab supaya Ustadz Suma sendiri mengerti dan memahami mengapa Yesus Kristus itu menjadi kurban mati di kayu salib untuk menebus setiap umat manusia yang berdosa. Oke sahabat semua, sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.